Di hari ulang tahun putraku yang ke-6 tahun, ibu mertua datang hanya untuk melempar sebuah kado yang isinya surat hasil tes DNA, yang menyatakan bahwa putraku bukan anak kandung dari suamiku. Ibu mertua berteriak, "Lihat ini, anakmu itu anak haram. Kamu dan anakmu tidak berhak dapat harta warisan dari anakku." Saat itu suamiku hanya diam melihat hasil tes DNA yang dibawa oleh ibu mertuaku. Tapi 1 minggu kemudian, seorang pengacara dan seorang dokter datang ke rumahku. Apa yang mereka tunjukkan itu membuat mereka semua terdiam membeku. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana sore itu di kediaman keluarga besar mendiang Tuan Broto terasa begitu hangat dan penuh sukacita. Halaman belakang rumah yang luas telah disulap menjadi taman bermain kecil dengan dekorasi sederhana namun elegan untuk merayakan ulang tahun ke-6 Lucky. Balon-balon berwarna cerah terikat rapi di setiap sudut, melambai-lambai tertiup angin sore yang sejuk. Aroma kue bolu yang baru dipotong dan berbagai hidangan lezat menguar di udara, memancing selera para tamu undangan yang terdiri dari kerabat dekat dan teman-teman sekolah Lucky. Tawa riang anak-anak yang berlarian mengejar satu sama lain, menjadi musik latar yang paling indah bagi Dava dan Karina. Pasangan suami istri itu berdiri berdampingan di dekat meja kue, menatap putra semata wayang mereka yang sedang tertawa lepas saat membuka kado-kado kecil dari teman-temannya. Dava menatap wajah istrinya, Karina, dengan tatapan penuh kasih sayang. Wanita berhijab itu tampak begitu anggun dan tenang. Senyum lembut tidak pernah lepas dari bibir Karina saat ia menyapa setiap tamu yang datang memberikan selamat. Bagi Dava, Karina adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Kesabaran dan kelembutan hati Karina adalah penyeimbang bagi Dava yang terkadang harus menghadapi kerasnya dunia bisnis peninggalan ayahnya. Dava merangkul bahu Karina, menyalurkan rasa terima kasihnya tanpa kata-kata. Mereka berdua tahu betapa berartinya hari ini. 6 tahun lalu, kehadiran Lucky adalah mukjizat yang melengkapi pernikahan mereka, dan melihat Lucky tumbuh sehat serta cerdas adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah yang berhenti mendadak di depan gerbang utama memecah keharmonisan suasana pesta. Suara rem yang berdecit tajam membuat beberapa tamu menoleh ke arah pintu masuk dengan wajah bertanya-tanya. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang beradu keras dengan lantai marmer terdengar mendekat. Sosok Ibu Windy muncul di ambang pintu penghubung antara ruang tengah dan halaman belakang. Wanita parubaya itu mengenakan pakaian yang sangat mencolok, berdiri dengan dagu terangkat tinggi dan tatapan mata yang tajam menyapu seluruh area pesta. Kehadirannya seketika membuat udara di sekitar terasa berat dan mencekam. Tawa anak-anak perlahan mereda, digantikan oleh bisik-bisik para tamu dewasa yang menyadari perubahan atmosfer yang drastis. Ibu Windy tidak datang dengan tangan kosong, namun ia juga tidak membawa kado mainan seperti tamu lainnya. Di tangan kanannya, ia mencengkeram sebuah amplop coklat besar dengan erat. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun senyum layaknya seorang nenek yang menghadiri ulang tahun cucunya. Sebaliknya, wajah itu dipenuhi dengan kebencian yang seolah sudah lama ia pendam dan siap meledak hari ini. Tanpa mengucapkan salam atau basa-basi, Ibu Windy berjalan lurus membelah kerumunan tamu. Langkahnya tegas dan penuh intimidasi, mengarah tepat ke tempat Dava dan Karina berdiri. Karina yang menyadari kedatangan ibu mertuanya segera mencoba tersenyum dan melangkah maju untuk menyambut tangan wanita itu sebagai tanda hormat. Namun respon yang didapatkannya sangat mengejutkan semua orang. Dengan gerakan kasar, Ibu Windy melempar amplop coklat itu tepat ke arah wajah Karina. Ujung amplop yang tajam sempat menggores sedikit pipi Karina sebelum jatuh berserakan di atas meja kue. Karina terperanjat, tangannya refleks memegang pipinya yang terasa perih, sementara matanya membelalak kaget menatap ibu mertuanya. Dava yang melihat kejadian itu langsung melangkah maju, menempatkan tubuhnya di antara ibunya dan istrinya sebagai perisai. Namun sebelum Dava sempat membuka mulut untuk menegur tindakan kasar ibunya, Ibu Windy sudah lebih dulu berteriak dengan suara lantang yang menggelegar ke seluruh penjuru halaman. "Lihatlah wanita munafik yang kalian puja-puja ini," teriak Ibu Windy, sambil menunjuk wajah Karina dengan jari telunjuknya yang gemetar karena amarah. Di balik penampilan sucinya dan hijab yang ia kenakan, ternyata dia adalah wanita kotor yang telah menipu anakku selama bertahun-tahun. Ibu Windy mengambil napas pendek, lalu melanjutkan teriakannya dengan nada yang lebih tinggi. "Lucky bukan anak Dava. Bocah yang sedang kalian rayakan ulang tahunnya itu adalah anak haram hasil perselingkuhan Karina dengan laki-laki lain. Kalian semua telah ditipu oleh wanita ini." Pernyataan itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Hening seketika menyelimuti pesta itu. Para tamu terdiam mematung,
seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Karina merasakan kakinya lemas, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena fitnah kejam yang dilontarkan di depan umum. Ia menggelengkan kepalanya lemah, mencoba menyangkal tuduhan itu dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Sementara itu, Lucky yang tidak mengerti apa arti kata-kata neneknya, berlari mendekat dan memeluk kaki Karina karena takut melihat neneknya yang sedang marah besar. Pemandangan itu justru membuat hati Dava semakin teriris. Dava dengan tangan gemetar menahan amarah, mengambil amplop coklat yang tergeletak di meja. Ia merobek segelnya dengan kasar dan menarik keluar beberapa lembar kertas yang ada di dalamnya. Itu adalah hasil tes DNA dari sebuah laboratorium. Dava membaca baris demi baris dengan cepat. Matanya menangkap kesimpulan yang tertera di halaman terakhir dengan huruf tebal yang menyatakan bahwa probabilitas hubungan biologis antara dirinya dan Lucky adalah 0%. Angka itu tercetak jelas, seolah mengejek keyakinannya selama ini. Ibu Windy tersenyum sinis melihat ekspresi Dava yang berubah tegang. Baca yang keras, Dava, desak Ibu Windy dengan nada penuh kemenangan. Biar semua orang di sini tahu siapa sebenarnya istri yang kau banggakan itu. Dia sudah menjebakmu untuk membesarkan anak orang lain. Dia hanya mengincar harta peninggalan ayahmu. Sadarlah Dava, kau sedang memelihara anak haram di rumah ini. Dava mengalihkan pandangannya dari kertas itu ke arah Lucky. Ia menatap mata putranya yang bulat dan jernih, mata yang sama yang selalu menatapnya dengan penuh kekaguman setiap kali Dava pulang kerja. Ia melihat cara Lucky memiringkan kepala saat bingung, sebuah kebiasaan yang sama persis dengan dirinya. Dava mengingat setiap momen selama 6 tahun ini, mulai dari memotong tali pusar Lucky, begadang saat Lucky demam tinggi, hingga mengajari Lucky naik sepeda tadi pagi. Ikatan batin yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang bisa didefinisikan hanya dengan selembar kertas. Dava kemudian menatap Karina. Ia melihat ketulusan dan rasa sakit yang mendalam di mata istrinya. Dava tahu betul siapa Karina. Ia tahu kesetiaan istrinya bukanlah sebuah kepura-puraan. Dengan gerakan yang tenang namun penuh penekanan, Dava mengangkat kertas hasil tes DNA itu tinggi-tinggi. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan dilakukan sang kepala keluarga. Ibu Windy menunggu dengan senyum puas, yakin bahwa Dava akan meledak marah dan mengusir Karina saat itu juga. Namun, harapan Ibu Windy hancur seketika saat Dava merobek kertas-kertas itu menjadi 2 bagian. Tidak berhenti di situ, Dava merobeknya lagi dan lagi hingga menjadi potongan-potongan kecil yang tidak bisa dibaca, lalu membiarkannya jatuh ke tanah seperti sampah yang tidak berharga. Aku tidak butuh kertas bodoh ini, suara Dava terdengar rendah namun tegas, memecah keheningan yang mencekam. Ia melangkah mendekati Karina dan merangkul bahu istrinya erat-erat, lalu tangan satunya mengusap kepala Lucky. Lucky adalah anakku. Aku yang mengumandangkan adzan di telinganya saat ia lahir. Aku yang merawatnya, mendidiknya, dan melihat pertumbuhannya setiap hari. Darah atau bukan, dia adalah jiwaku. Dan Karina adalah istriku, wanita paling terhormat yang aku kenal. Aku lebih percaya pada istriku dan hatiku sendiri daripada selembar kertas yang ibu bawa entah dari mana. Wajah Ibu Windy yang tadinya penuh kemenangan kini berubah menjadi merah padam karena murka. Ia tidak menyangka Dava akan sebodoh itu membela istrinya meski bukti sudah ada di depan mata. Para tamu undangan mulai berbisik lagi, namun kali ini nada mereka terdengar simpati pada Dava dan kagum akan ketegasannya. Ibu Windy merasa dipermalukan di depan orang banyak, di rumah yang ia anggap masih berada di bawah kekuasaannya. Rasa malunya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia tidak bisa membiarkan Dava lolos begitu saja setelah menentangnya di depan umum. Kau benar-benar anak durhaka, Dava, teriak Ibu Windy dengan suara melengking. Kau lebih memilih perempuan penipu ini daripada ibumu sendiri. Kau buta. Cinta telah membuatmu buta dan bodoh. Baiklah, jika itu pilihanmu, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak keras. Ibu Windy maju selangkah, matanya menatap Dava dengan ancaman yang nyata. Pertengkaran itu belum usai. Dava berdiri tegak, tidak sedikit pun gentar menghadapi amarah ibunya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun melihat wajah takut Lucky dan air mata Karina, Dava semakin yakin bahwa ia berada di pihak yang benar. Ia siap menghadapi badai apapun asalkan ia bisa melindungi keluarga kecilnya dari racun kebencian yang ditebar oleh ibunya sendiri. Ketegangan di halaman belakang rumah mewah itu mencapai puncaknya. Potongan kertas hasil tes DNA yang berserakan di rumput, seolah menjadi saksi bisu perlawanan Dava terhadap otoritas ibunya. Ibu Windy mengatur napasnya yang memburu, dadanya naik turun menahan emosi yang meluap. Ia merasa diremehkan oleh anak yang selama ini ia anggap penurut. Selama bertahun-tahun setelah kematian Tuan Broto, Ibu Windy terbiasa memegang kendali atas segala keputusan di keluarga ini,
termasuk kehidupan Dava. Penolakan Dava hari ini adalah sebuah pemberontakan yang tidak bisa ia toleransi. Ibu Windy menatap Dava dengan pandangan yang dingin dan penuh perhitungan. Ia tahu kelemahan Dava, atau setidaknya ia pikir ia tahu. Dava dibesarkan dalam kemewahan, tidak pernah merasakan hidup susah. Ibu Windy yakin, ancaman kemiskinan akan membuat Dava berlutut dan kembali patuh padanya. Dengan senyum sinis yang mengerikan, Ibu Windy mengeluarkan kartu as yang ia miliki. Suaranya tidak lagi berteriak, namun nadanya jauh lebih menakutkan karena penuh dengan kepastian yang kejam. Baiklah kalau kau bersikeras mengakui anak haram itu sebagai anakmu, ucap Ibu Windy pelan namun cukup keras untuk didengar oleh Karina dan Dava. Tapi ingat satu hal, Dava. Semua harta kekayaan ayahmu, perusahaan, rumah ini, tanah-tanah investasi, semuanya masih berada di bawah kuasa perwalianku sampai kau dianggap cukup layak atau sampai aku mati. Dan hari ini, kau telah membuktikan bahwa kau tidak layak. Kau lebih memilih membela perselingkuhan daripada menjaga kehormatan nama besar keluarga Broto. Karina mencengkeram lengan baju Dava dengan erat. Wajahnya pucat pasi. Ia mengerti betul apa arti ucapan ibu mertuanya. Ia tidak ingin Dava kehilangan segalanya hanya karena dirinya. Dalam hati kecilnya, Karina merasa sangat bersalah meskipun ia tahu ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ketakutan akan masa depan Lucky dan Dava membuatnya gemetar. Ia ingin membuka mulut, ingin memohon pada Ibu Windy untuk tidak menghukum Dava, tapi lidahnya keluh. Ibu Windy melanjutkan kalimatnya dengan jari telunjuk mengarah ke pintu gerbang. Jika kau tetap memilih wanita ini dan anak itu, maka detik ini juga, silakan angkat kaki dari rumah ini. Tinggalkan semua fasilitas yang kau nikmati. Mobil, kartu kredit, dan jabatanmu di perusahaan. Semuanya aku bekukan mulai hari ini. Jangan harap kau bisa membawa sepeser pun uang dari jerih payah ayahmu untuk memberi makan anak haram itu. Pilih sekarang, Dava. Ibumu dan hartamu, atau wanita penipu itu dan kemelaratan. Dava menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kecewa yang mendalam di matanya. Ia kecewa karena ibunya tega menggunakan harta peninggalan ayahnya sebagai senjata untuk memisahkan ia dari keluarganya. Dava teringat mendiang ayahnya, Tuan Broto, sosok yang bijaksana dan selalu mengajarkan bahwa kekayaan terbesar adalah keluarga yang rukun. Apa yang dilakukan Ibu Windy saat ini sangat bertentangan dengan prinsip ayahnya. Dava menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, melepaskan beban keraguan yang mungkin sempat singgah. Karina berbisik lirih di sampingnya, suaranya bergetar menahan tangis. Mas, jangan lakukan ini. Jangan korbankan masa depanmu. Biar aku saja yang pergi. Aku bisa membawa Lucky. Kamu tetaplah di sini, turuti kata ibumu. Aku tidak mau kamu menderita karena aku. Dava menoleh cepat ke arah Karina, menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, Karina. Kita adalah satu paket. Pernikahan kita adalah janji di hadapan Tuhan, bukan sekadar kontrak bisnis yang bisa dibatalkan demi uang. Jika aku membiarkanmu pergi sendirian menanggung fitnah ini, aku gagal menjadi suami dan ayah. Harta bisa dicari, Bu Windy. Dava beralih menatap ibunya dengan sorot mata baja. Tapi harga diri dan kehormatan istri serta anakku tidak bisa dibeli dengan triliunan rupiah sekalipun. Jika syarat untuk menikmati harta ayah adalah dengan membuang anak kandungku sendiri, maka aku tidak sudi menerima warisan itu. Jawaban Dava membuat Ibu Windy ternganga sejenak sebelum wajahnya kembali mengeras. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu buktikan omong kosongmu itu. Kemas barang-barangmu sekarang. Hanya pakaian yang melekat di badan dan barang-barang pribadi yang tidak dibeli dengan uang perusahaan. Aku berikan waktu 1 jam sebelum penjaga mengusir kalian paksa. Tanpa membuang waktu untuk berdebat lagi, Dava menggandeng tangan Karina dan memberi isyarat pada Lucky untuk mengikuti mereka. Lucky yang sejak tadi ketakutan, hanya menurut sambil memegang erat ujung baju ibunya. Mereka masuk ke dalam rumah yang megah itu, rumah tempat Dava tumbuh besar, yang kini terasa begitu asing dan dingin. Para tamu undangan hanya bisa menatap punggung mereka dengan pandangan iba. Pesta ulang tahun yang seharusnya bahagia telah berubah menjadi tragedi keluarga. Di dalam kamar tidur utama yang luas, Dava mengeluarkan koper besar. Ia bergerak cepat dan efisien. Ia hanya memasukkan pakaian-pakaian sederhana milik mereka bertiga. Karina membantunya sambil terus menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Ia memasukkan beberapa pasang baju Lucky, buku cerita kesukaan anaknya, dan perlengkapan sekolah. Dava melarang Karina membawa perhiasan atau tas-tas mewah pemberian ibunya dulu. Kita mulai dari nol, sayang. Kita bangun hidup kita dengan keringat kita sendiri, agar tidak ada satupun orang yang bisa mengungkitnya di masa depan, kata Dava menenangkan istrinya. Lucky duduk di tepi tempat tidur,
memeluk boneka beruangnya. Ayah, kita mau kemana? Kenapa nenek marah sekali? Apa Lucky nakal? Tanyanya dengan polos. Pertanyaan itu membuat hati Dava terasa diremas. Ia berlutut di depan Lucky, mensejajarkan tingginya dengan putranya. Lucky anak baik, anak paling hebat. Nenek sedang sakit hati, jadi bicaranya kasar. Kita akan pergi berpetualang, nak. Kita akan pindah ke rumah baru. Mungkin tidak sebesar ini, tapi di sana akan ada ayah, ibu, dan Lucky yang selalu bersama. Lucky mau kan ikut ayah berpetualang? Dava berusaha tersenyum, menyembunyikan kekhawatiran tentang di mana mereka akan tidur malam ini. Lucky mengangguk pelan, percaya sepenuhnya pada ayahnya. 1 jam kemudian, Dava, Karina, dan Lucky keluar dari pintu utama rumah itu. Dava menarik 1 koper besar, sementara Karina menggendong tas ransel Lucky. Mereka tidak menoleh lagi ke arah kemewahan yang mereka tinggalkan. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi, tapi Dava berjalan melewatinya begitu saja menuju gerbang. Mereka akan pergi dengan berjalan kaki sampai menemukan taksi atau kendaraan umum. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah langit ikut menangis mengiringi kepergian mereka. Ibu Windy berdiri di teras depan, bersedekap dada mengawasi kepergian mereka dengan tatapan penuh kebencian. Pergilah, teriaknya menembus suara hujan. Jangan pernah kembali lagi ke sini untuk mengemis. Rasakan bagaimana hidup di jalanan. Kau akan menyesal, Dava. Kau akan datang merangkak mencium kakiku minta ampun. Dava tidak menghentikan langkahnya. Ia merangkul bahu Karina di satu sisi dan menggandeng tangan Lucky di sisi lain, melindungi mereka dari rintik hujan. Ia terus berjalan menembus gerbang besi yang tinggi, meninggalkan kehidupan lamanya di belakang. Malam itu, Dava tidak hanya kehilangan rumah dan hartanya, tetapi ia juga memutus rantai kendali ibunya. Meski masa depan terlihat gelap dan tidak pasti, ada perasaan lega yang aneh menyelinap di hatinya. Ia bebas. Ia telah memilih jalan yang sulit, namun ia menjalaninya dengan kepala tegak bersama orang-orang yang paling ia cintai. Langkah kaki mereka menjauh di trotoar basah, di bawah lampu jalan yang remang-remang, memulai babak baru kehidupan yang penuh tantangan. Suara tetesan air hujan yang menghantam atap seng berkarat menjadi musik pengantar tidur baru bagi keluarga kecil Dava. Kontrakan petak yang mereka tempati sekarang sangat jauh berbeda dengan kemewahan rumah besar peninggalan Tuan Broto. Dindingnya bercat kusam dengan beberapa bagian yang mengelupas, lantainya hanya ubin semen biasa yang terasa dingin di malam hari, dan hanya ada 1 kamar tidur sempit yang mereka gunakan bertiga. Tidak ada pendingin udara yang sejuk, hanya sebuah kipas angin tua yang berputar lambat dengan suara berderit setiap kali baling-balingnya berputar. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, Dava merasakan kedamaian yang aneh, sebuah ketenangan batin yang tidak pernah ia rasakan saat masih hidup di bawah bayang-bayang aturan ibunya yang mengekang. Di sini, di ruang sempit ini, ia adalah raja bagi istana kecilnya sendiri, pelindung bagi istri dan anaknya tanpa ada campur tangan orang lain. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, Dava sudah bangun. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas mahal atau sepatu kulit mengkilap. Kini, ia mengenakan jaket tebal yang sudah mulai pudar warnanya dan celana jeans yang nyaman untuk bergerak. Karena akses keuangannya dibekukan total oleh Ibu Windy, Dava harus memutar otak untuk mencari nafkah. Ia tidak malu bekerja apa saja. Di pagi hari, ia membantu mengangkut barang-barang di pasar induk yang letaknya tidak jauh dari kontrakan, dan siangnya ia menjadi pengemudi ojek daring menggunakan sepeda motor bekas yang ia beli dengan sisa uang tunai di dompetnya saat meninggalkan rumah. Tubuhnya yang dulu terbiasa duduk di kursi empuk kantor kini mulai terbiasa dengan peluh dan debu jalanan. Otot-ototnya sering terasa nyeri saat malam tiba. Namun rasa lelah itu seketika lenyap begitu ia membuka pintu rumah dan disambut oleh senyum Karina dan pelukan hangat Lucky. Karina pun beradaptasi dengan luar biasa. Wanita yang dulu terbiasa memiliki asisten rumah tangga itu, kini mengerjakan semuanya sendiri dengan tangkas. Ia memasak makanan sederhana dari bahan-bahan murah yang dibeli di pasar, mencuci pakaian dengan tangan karena mereka belum mampu membeli mesin cuci, dan membersihkan rumah kecil mereka hingga terasa nyaman. Tidak pernah sekalipun Dava mendengar keluhan keluar dari bibir istrinya. Karina justru sering menyemangati Dava, memijat bahu suaminya yang kaku pulang kerja, dan meyakinkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Keanggunan Karina tidak luntur sedikitpun meski kini ia hidup dalam kesederhanaan. Justru aura ketegarannya semakin bersinar, membuat Dava semakin jatuh cinta setiap harinya. Suatu malam, setelah makan malam sederhana berupa nasi hangat, sayur bayam, dan tempe goreng, Lucky duduk di pangkuan Dava. Bocah laki-laki itu memainkan jari-jari tangan ayahnya yang kini terasa lebih kasar dan kapalan. Lucky menatap wajah ayahnya dengan mata bulatnya yang penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan yang selama ini dipendam anak itu akhirnya keluar juga.
"Ayah, kenapa kita tinggal di sini? Kenapa kita tidak pulang ke rumah besar? Apa Nenek Windy masih marah sama Lucky?" Tanya Lucky dengan suara pelan, takut jika pertanyaannya membuat ayahnya sedih. Pertanyaan polos itu membuat hati Dava mencelos. Ia bertukar pandang sejenak dengan Karina yang sedang melipat pakaian di sudut ruangan. Dava tersenyum lembut, mengusap rambut Lucky dengan penuh kasih sayang. Ia tidak ingin menanamkan kebencian di hati anaknya, seburuk apapun perlakuan ibunya. Nenek Windy tidak marah sama Lucky, "Nak, Nenek hanya sedang lupa jalan pulang. Hati Nenek sedang tersesat, jadi bicaranya agak keras. Kita tinggal di sini supaya ayah bisa lebih dekat sama Lucky dan ibu. Di sini rumahnya kecil, jadi kalau Lucky panggil ayah bisa langsung dengar. Kalau di rumah besar, kan jauh." Dava mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti anak-anak. Lucky tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk paham. Ia memeluk leher Dava erat-erat. "Lucky suka di sini. Di sini ayah pulang cepat dan bisa main sama Lucky terus." Sementara kehangatan menyelimuti kontrakan kecil itu, suasana yang sangat berbeda terjadi di rumah mewah Ibu Windy. Wanita parubaya itu duduk sendirian di ruang tengah yang luas dan megah, namun terasa begitu sunyi dan kosong. Tidak ada suara tawa Lucky, tidak ada sapaan sopan Karina, dan tidak ada diskusi hangat dengan Dava. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Namun, Ibu Windy tidak merasa kesepian. Ia justru merasa lega karena pengganggu, hartanya sudah pergi. Ia sedang sibuk dengan telepon genggamnya, berbicara dengan nada suara rendah namun penuh ancaman kepada seseorang di seberang sana. Wajahnya terlihat serius, matanya memancarkan kelicikan yang tidak terbendung. "Dengar saya baik-baik," ucap Ibu Windy pada orang di telepon itu. "Saya sudah mentransfer uang pelicin yang kamu minta. Pastikan sampel darah yang tersimpan di arsip rumah sakit 6 tahun lalu itu lenyap. Bakar, buang, atau ganti dengan sampel orang lain, saya tidak peduli caranya. Yang penting, jika suatu hari ada yang mencoba mencari data pembanding DNA anak itu, hasilnya harus nihil atau rusak. Jangan sampai ada jejak." Ibu Windy mendengarkan jawaban dari seberang sana, lalu sudut bibirnya terangkat membentuk senyum licik. "Bagus. Ingat, ini rahasia kita. Kalau sampai bocor, bukan hanya karirmu yang tamat, tapi hidupmu juga akan saya buat susah." Ibu Windy memutus sambungan telepon dengan perasaan puas. Ia meletakkan ponselnya di meja kaca dengan kasar. Ia yakin rencananya sempurna. Dengan memusnahkan bukti biologis yang tersimpan di rumah sakit tempat Lucky lahir, Dava tidak akan pernah bisa membuktikan kebenaran secara medis. Tanpa bukti itu, Lucky akan selamanya dicap sebagai anak haram, dan hak waris bocah itu otomatis gugur. Ibu Windy berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman gelap. Ia merasa menang. Ia telah mengamankan kerajaan bisnis Tuan Broto sepenuhnya di bawah kendalinya, tanpa harus berbagi dengan cucu yang menurutnya akan menjadi ancaman bagi kekuasaannya di masa depan. Ketamakannya telah menutup mata hatinya, membuatnya rela menghancurkan darah dagingnya sendiri demi tumpukan harta yang tidak bisa ia bawa mati. Kehidupan Dava dan Karina yang mulai tertata perlahan kembali diuji. Kemiskinan bukanlah satu-satunya senjata yang digunakan Ibu Windy untuk menghancurkan mereka. Wanita itu tidak puas hanya melihat anaknya hidup susah. Ia ingin menghancurkan mental dan nama baik menantunya hingga ke akar-akarnya. Ibu Windy mulai melancarkan serangan keduanya, serangan yang jauh lebih menyakitkan karena menyerang kehormatan sosial. Ia memanfaatkan jaringan pertemanannya, grup arisan sosialita, hingga media sosial untuk menyebarkan narasi bohong tentang alasan Dava keluar dari rumah. Dengan lidah yang tajam dan berbisa, Ibu Windy memutarbalikkan fakta, memposisikan dirinya sebagai ibu yang terzalimi oleh menantu yang tidak tahu diri. Desas-desus itu menyebar dengan cepat bagaikan virus. Kabar bohong itu tidak hanya beredar di kalangan elit, tapi entah bagaimana caranya mulai merembes hingga ke lingkungan kontrakan tempat Dava tinggal. Ibu Windy rupanya sengaja mengirim orang suruhan untuk menyebarkan gosip di pasar dan warung-warung sekitar tempat tinggal baru Dava. Narasi yang dibangun sangat kejam. Karina digambarkan sebagai wanita penggoda yang menjebak anak orang kaya, dan Lucky disebut sebagai anak hasil hubungan gelap yang coba dinasabkan pada Dava. Tetangga yang tadinya ramah mulai memandang keluarga Dava dengan tatapan sinis dan penuh curiga. Bisik-bisik tetangga terdengar menyakitkan setiap kali Karina keluar rumah untuk menjemur pakaian atau berbelanja sayuran. Puncaknya terjadi pada suatu pagi ketika Karina pulang dari warung sayur dengan mata sembab. Dava yang kebetulan sedang libur narik ojek karena motornya sedang diperbaiki, terkejut melihat istrinya menangis terseduh-seduh begitu masuk ke dalam rumah. Keranjang belanjaan diletakkan begitu saja di lantai. Dava segera menghampiri Karina, memeluk bahu istrinya yang berguncang hebat. "Karina, ada apa? Siapa yang menyakitimu? Cerita sama Mas.
Tanya Dava dengan nada khawatir yang mendalam. Karina mencoba menahan isak tangisnya. Ia tidak ingin menambah beban pikiran suaminya, tapi pertahanan dirinya runtuh hari itu. Mereka bilang Lucky anak haram, Mas, ucap Karina terbata-bata di sela tangisnya. Tadi di warung, ibu-ibu berbisik keras sekali. Mereka bilang aku wanita tidak benar yang memakai guna-guna untuk memikatmu. Mereka bilang wajar kalau kita diusir karena aku membawa aib. Aku bisa tahan kalau mereka menghinaku, Mas. Tapi aku tidak kuat kalau mereka menatap Lucky dengan tatapan jijik seperti itu. Lucky tidak tahu apa-apa, Mas. Kenapa Ibu Windy tega sekali melakukan ini pada cucunya sendiri? Kenapa dia tidak membiarkan kita hidup tenang, meski kita sudah pergi dari rumahnya? Dava mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-bukunya memutih. Rahangnya mengeras menahan amarah yang membara di dadanya. Ia tahu ini pasti ulah ibunya. Serangan psikologis ini bertujuan untuk membuat mereka tidak betah, membuat mereka depresi, dan akhirnya menyerah lalu bercerai. Dava sadar, diam dan bersabar saja tidak lagi cukup. Cinta dan kepercayaan yang ia miliki memang cukup untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, tapi tidak cukup untuk membungkam mulut dunia yang terus mencabik-cabik harga diri istri dan anaknya. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat. Ia butuh kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ia butuh bukti hitam di atas putih. Malam itu, setelah Lucky tertidur lelap karena kelelahan bermain sendiri di dalam rumah, Dava duduk di tepi tempat tidur menatap wajah damai putranya. Ia meraba saku celananya, merasakan sisa uang tabungan terakhir yang ia sisihkan mati-matian dari hasil kerjanya minggu ini. Uang itu sebenarnya dialokasikan untuk membayar uang sewa kontrakan bulan depan, tapi Dava tahu ada hal yang lebih mendesak daripada atap rumah, yaitu kehormatan nama baik anaknya. Dengan hati-hati, agar tidak membangunkan Lucky, Dava mengambil gunting kuku kecil dari laci meja. Dengan tangan yang stabil namun hati bergemuruh, ia memotong beberapa helai rambut Lucky beserta akarnya. Ia juga mengambil kapas teliang, cotton bud, bersih dan mengusapkannya perlahan ke bagian dalam pipi Lucky untuk mengambil sampel air liur, melakukan prosedur yang pernah ia baca di internet tentang pengambilan sampel DNA mandiri. Dava kemudian melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri. Ia mencabut beberapa helai rambutnya dan mengambil sampel air liurnya. Ia memasukkan sampel-sampel itu ke dalam kantong plastik klip terpisah yang sudah ia beri label nama dengan spidol permanen. Dava membungkus semuanya dengan rapi ke dalam amplop tebal. Ia menoleh ke arah Karina yang sedang sholat malam di sudut ruangan, berdoa dengan khusyuk memohon perlindungan Tuhan. Dava bersumpah dalam hati, ia akan menggunakan bukti ini untuk menampar balik semua fitnah yang dilontarkan ibunya. Ia tidak akan menggunakan laboratorium di kota ini, karena ia tahu kekuasaan dan uang ibunya bisa menjangkau dan memanipulasi hasil lab lokal seperti yang terjadi sebelumnya. Keesokan harinya, Dava berpamitan pada Karina dengan alasan mendapat pesanan ojek jarak jauh keluar kota. Padahal, tujuannya adalah pergi ke kota tetangga, menuju sebuah laboratorium independen ternama yang memiliki reputasi integritas tinggi dan berafiliasi dengan jaringan internasional. Dava memacu motor tuanya membelah jalanan antar kota selama berjam-jam, menahan panas dan debu. Tekadnya sekeras baja. Ia menyerahkan sampel itu langsung ke petugas laboratorium, membayar biaya tes yang cukup mahal dengan uang tabungan sewanya, dan meminta hasil yang paling akurat dan detail. Bersabarlah sedikit lagi, sayang, gumam Dava dalam hati saat perjalanan pulang, membayangkan wajah Karina dan Lucky. Kebenaran sedang berjalan menuju kita. Ibu Windy boleh punya uang dan kekuasaan untuk membeli kebohongan, tapi dia tidak akan pernah bisa mengubah apa yang mengalir di dalam darah kita. Dava tahu ini adalah pertaruhan terakhirnya. Jika hasil ini keluar, ia tidak hanya akan membungkam ibunya, tapi juga akan menyeret wanita itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan keluarga besar. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini Dava memegang senjata rahasia yang tidak diketahui oleh Ibu Windy. 1 minggu telah berlalu sejak Dava melakukan perjalanan nekat keluar kota untuk melakukan tes DNA mandiri. 7 hari itu terasa seperti 7 tahun bagi keluarga kecil yang tinggal di kontrakan sempit tersebut. Waktu seakan berjalan melambat, merayap menyiksa batin Dava yang sedang menunggu hasil kebenaran, sekaligus harus berjuang memikirkan bagaimana cara bertahan hidup esok hari. Uang tabungan yang seharusnya disetorkan untuk membayar uang sewa kontrakan bulan depan telah habis digunakan untuk membiayai tes laboratorium yang mahal itu. Dava sadar betul risiko yang ia ambil. Jika pemilik kontrakan datang menagih sebelum ia mendapatkan uang pengganti, mereka terancam diusir dan harus menggelandang di jalanan. Namun, Dava menyembunyikan kekhawatiran finansial itu rapat-rapat dari Karina. Ia tidak ingin senyum istrinya yang mulai kembali mekar itu layu lagi, karena ketakutan akan masa depan. Setiap hari, Dava bekerja lebih keras dari biasanya. Ia berangkat sebelum adzan subuh berkumandang,
untuk membantu bongkar muat sayuran di pasar induk. Udara dingin yang menusuk tulang dan bau sampah pasar yang menyengat sudah menjadi kawan akrabnya. Siang harinya, ia narik ojek di bawah terik matahari yang membakar kulit, mengejar setoran demi membeli beras dan susu untuk Lucky. Tubuhnya yang dulu terawat kini mulai kurus dan kulitnya menghitam. Namun sorot matanya semakin tajam memancarkan tekad seorang ayah yang tidak mau kalah oleh keadaan. Di rumah, Karina pun tidak tinggal diam. Ia mulai menerima pesanan jahitan kecil-kecilan dari tetangga yang masih mau berinteraksi dengannya. Meski jumlahnya tidak seberapa, setidaknya bisa untuk membeli bumbu dapur. Sore itu, suasana di lingkungan kontrakan yang padat penduduk terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Matahari sudah condong ke barat, menyisakan semburat jingga di langit yang mulai kelabu. Dava baru saja pulang, memarkirkan motor tuanya di depan teras sempit. Ia sedang melepas helm ketika menyadari tatapan para tetangga tidak tertuju padanya dengan sinis seperti biasa, melainkan tertuju pada sebuah objek asing yang berhenti tepat di depan gang masuk kontrakan mereka. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, jenis kendaraan mewah yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya, terparkir di sana. Mesinnya masih menyala halus, nyaris tanpa suara, menandakan kualitas kendaraan kelas atas. Jantung Dava berdegup kencang. Ia mengenali mobil itu. Itu bukan mobil ibunya. Tapi ia tahu mobil sekelas itu hanya dimiliki oleh orang-orang dari lingkungan masa lalunya. Apakah Ibu Windy datang lagi untuk menghina mereka? Atau mungkin mengirim orang suruhan untuk mengusir mereka dari kota ini? Dava bergegas masuk ke dalam rumah, memastikan Karina dan Lucky aman. Di dalam, Karina sedang menyuapi Lucky makan sore. Wajah Karina tampak cemas, ia juga mendengar kasak-kusuk tetangga tentang mobil mewah itu. Dava memberi isyarat agar Karina tetap tenang dan tetap di dalam kamar bersama Lucky. Dava kemudian berdiri di ambang pintu, bersiaga menghadapi siapapun yang akan turun dari kendaraan itu. Pintu mobil terbuka. 2 orang pria turun dengan setelan jas rapi yang tampak mahal. Dava menyipitkan mata, mengenali sosok-sosok itu. Pria pertama adalah pengacara setia, lelaki parubaya dengan rambut memutih yang selalu terlihat tenang dan berwibawa. Beliau adalah orang kepercayaan mendiang Tuan Broto, ayah Dava, yang mengurus segala legalitas perusahaan keluarga. Di sebelahnya berdiri seorang pria yang lebih muda dengan kacamata bingkai tebal, Dr. Rian, seorang spesialis forensik yang dulu pernah bekerja sama dengan rumah sakit milik keluarga untuk keperluan audit medis. Kehadiran mereka berdua di tempat kumuh ini adalah sebuah anomali besar. Dava melangkah keluar, wajahnya kaku dan penuh kewaspadaan. Ia tidak menyambut mereka dengan senyum. Baginya, siapapun yang datang dari lingkaran ibunya adalah ancaman. Pengacara setia dan Dr. Rian berjalan melewati jalan setapak yang becek, mengabaikan tatapan penasaran para tetangga yang mulai berkerumun. Mereka berhenti tepat di depan Dava. Pengacara setia membungkuk sedikit, sebuah gestur hormat yang tidak pernah berubah meski status ekonomi Dava kini jatuh ke titik nol. "Selamat sore, Pak Dava," sapa pengacara setia dengan suara baritonnya yang tenang. "Mau apa kalian kesini?" tanya Dava dingin, tanpa membalas sapaan itu. "Kalau kalian disuruh Ibu Windy untuk memintaku menceraikan Karina atau menyerahkan hak asuh Lucky, lebih baik kalian pulang sekarang. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong itu lagi. Silakan sampaikan pada Ibu Windy, aku sudah bahagia dengan hidupku yang sekarang." Pengacara setia tersenyum tipis, senyum yang penuh pengertian. Ia bertukar pandang sejenak dengan Dr. Rian sebelum kembali menatap Dava. "Kami datang bukan atas perintah Ibu Windy, Pak Dava. Justru sebaliknya, kedatangan kami ke sini mungkin adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh beliau saat ini. Kami datang untuk menjalankan amanat almarhum ayah Bapak, Tuan Broto." Dava mengerutkan kening. "Ayah? Ayah sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan situasi ini?" Dr. Rian maju selangkah, membuka tas kerja kulit yang ia bawa dan mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua dengan segel emas. Di sana tertera lambang firma hukum keluarga. "Begini Pak Dava," jelas Dr. Rian dengan nada profesional. "Keributan yang terjadi di pesta ulang tahun Lucky minggu lalu, di mana Ibu Windy secara terbuka meragukan garis keturunan Lucky dan membawa hasil tes DNA yang kontroversial, telah memicu sebuah mekanisme otomatis dalam wasiat Tuan Broto. Mekanisme itu disebut protokol kejujuran." Dava terdiam, mencoba mencerna istilah asing itu. Ia tahu ayahnya adalah orang yang sangat teliti dan visioner, tapi ia tidak pernah mendengar tentang protokol ini sebelumnya. Pengacara setia melanjutkan penjelasan rekannya. Tuan Broto sudah memprediksi kemungkinan adanya sengketa warisan yang melibatkan keraguan terhadap garis keturunan di masa depan. Beliau meninggalkan instruksi yang sangat spesifik. Jika ada anggota keluarga inti yang meragukan status biologis pewarisnya secara terbuka,
maka firma hukum kami diwajibkan untuk turun tangan melakukan verifikasi independen yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh Ibu Windy sebagai wali amanat saat ini. Jadi maksud kalian ingin melakukan tes DNA ulang? Potong Dava. Ia teringat hasil tes mandiri yang ia lakukan di luar kota. Hasil itu belum keluar, dan sekarang orang-orang ini datang menawarkan hal yang sama. Namun, bisakah ia mempercayai mereka? Bukankah mereka juga digaji dari uang perusahaan yang kini dikuasai ibunya? Bukan hanya ingin, Pak Dava. Kami sudah melakukannya, jawab Dr. Rian mengejutkan Dava. Sebagai bagian dari protokol, kami memiliki akses ke bank data medis keluarga yang tersimpan sangat rahasia. Kami juga telah mengambil langkah-langkah investigasi forensik, tanpa sepengetahuan Ibu Windy selama 1 minggu ini. Dan hasilnya sudah ada di tangan kami. Dava menatap map biru di tangan Dr. Rian dengan jantung berdegup kencang. Apakah ini jebakan? Atau ini jalan keluar? Karina, yang sedari tadi mengintip dari balik tirai jendela, memberanikan diri keluar sambil menggendong Lucky. Ia berdiri di samping suaminya, mencari perlindungan sekaligus memberikan kekuatan. Pengacara setia menatap Karina dan Lucky dengan pandangan lembut, lalu kembali fokus pada Dava. Pak Dava, Bu Karina, ucap pengacara setia dengan nada yang lebih serius. Kami mengundang kalian untuk datang ke rumah utama besok pagi jam 10 tepat. Ibu Windy sudah kami beritahu dan beliau wajib hadir. Di sana, di hadapan semua pihak, kami akan membuka segel map ini dan membacakan fakta yang sebenarnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan nama baik Bu Karina dan mengembalikan hak Lucky yang sempat dirampas. Kami mohon, datanglah. Jangan biarkan kebohongan menang karena ketidakhadiran kebenaran. Dava menatap mata tua pengacara setia. Di sana, ia tidak melihat kelicikan. Ia melihat loyalitas seorang abdi yang setia pada tuannya yang sudah tiada. Dava teringat betapa ayahnya sangat mempercayai setia semasa hidup. Mungkin, inilah pertolongan Tuhan yang ia dan Karina doakan setiap malam. Mungkin arwah ayahnya sedang bekerja dari alam sana untuk melindungi cucunya. Dava menoleh pada Karina, meminta persetujuan lewat tatapan mata. Karina mengangguk pelan namun mantap, menyiratkan keberanian untuk menghadapi fitnah itu sekali lagi demi nama baik anaknya. Baiklah, jawab Dava tegas. Kami akan datang. Tapi ingat, jika ini ternyata hanya permainan busuk lainnya untuk mempermalukan istriku, aku tidak akan segan-segan menghancurkan seisi rumah itu dengan tanganku sendiri. Pengacara setia mengangguk hormat. Saya pertaruhkan karir dan nyawa saya, Pak Dava. Besok, keadilan akan ditegakkan. Setelah memberikan undangan resmi, kedua pria itu pamit undur diri. Mobil sedan hitam itu perlahan meninggalkan gang sempit, membawa pergi tamu tak diundang namun meninggalkan harapan baru yang menyala terang. Malam itu, Dava dan Karina tidak bisa tidur nyenyak. Mereka menghabiskan malam dengan berdoa dan mempersiapkan mental, karena besok mereka akan kembali masuk ke kandang singa, bukan sebagai korban yang terusir, melainkan sebagai penuntut keadilan yang sah. Pagi itu langit cerah, seolah alam semesta merestui langkah Dava dan keluarganya. Mereka tidak datang dengan mobil mewah seperti dulu, melainkan dengan taksi online sederhana yang berhenti tepat di depan gerbang megah kediaman keluarga Broto. Dava mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika rapi oleh Karina, celana bahan hitam, dan sepatu yang sudah dipir semir mengkilap. Karina mengenakan gamis berwarna biru muda yang lembut dengan hijab senada. Wajahnya tampak tenang meski tangannya yang dingin menggenggam erat lengan Dava. Lucky berada di gendongan Dava, mengenakan pakaian terbaiknya, tampak bingung mengapa mereka kembali ke rumah nenek yang galak itu. Penjaga keamanan yang biasanya hormat pada Dava tampak ragu-ragu saat membukakan gerbang, namun kehadiran mobil pengacara setia yang masuk beriringan membuat penjaga itu akhirnya membiarkan mereka masuk. Dava melangkah masuk ke halaman rumah masa kecilnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa rindu pada kenangan bersama ayahnya di taman depan, namun rasa muak mendominasi saat ia melihat sosok Ibu Windy yang sudah berdiri di ambang pintu utama dengan tangan bersedekap. Mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu utama. Ruangan itu sangat luas dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung kristal yang mewah. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang telah disiapkan. Di salah satu ujungnya, Ibu Windy duduk bak ratu di singgasananya, wajahnya angkuh dan penuh percaya diri. Ia menatap Dava dan Karina dengan pandangan merendahkan, seolah melihat kotoran yang masuk ke istananya. Di sisi lain ruangan, pengacara setia dan Dr. Rian sedang sibuk menyiapkan sebuah proyektor dan layar putih portabel. Suasana hening namun tegang, seperti udara yang dipadati mesiu siap ledak. Dava dan Karina duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan Ibu Windy. Dava mendudukkan Lucky di antara mereka, melindunginya. Ibu Windy mendengus keras, memecah keheningan. Wah, lihat siapa yang datang.
Anak durhaka dan wanita penipu yang sudah diusir, kini kembali lagi mengemis. Apa hidup di jalanan terlalu berat untuk kalian? Sudah kuduga, mental kalian itu mental pengemis. Kalau mau minta maaf, bersujudlah di kakiku sekarang, mungkin aku akan pertimbangkan untuk memberi kalian uang receh. Dava menatap ibunya dengan tatapan datar, tidak terpancing emosi seperti sebelumnya. Simpan kesombonganmu, Bu. Kami di sini karena undangan pengacara setia, bukan untuk meminta uangmu. Kami di sini untuk mengambil kembali nama baik istriku yang ibu injak-injak. Ibu Windy tertawa renyah, tawa yang terdengar sumbang di telinga. Nama baik? Wanita seperti dia tidak punya nama baik. Dava. Tes DNA minggu lalu sudah membuktikan semuanya. Anak itu anak haram. Titik. Mau apa lagi kalian? Mau memanipulasi data? Jangan mimpi. Pengacara setia berdehem keras, menghentikan perdebatan itu. Ia berdiri tegak di samping layar proyektor. Mohon perhatiannya. Sesuai amanat pasal 12 ayat 4 dalam wasiat Tuan Broto tentang protokol kejujuran, hari ini kami akan mempresentasikan hasil investigasi forensik dan genetik yang valid dan legal. Saya minta semua pihak menahan diri sampai presentasi selesai. Dr. Rian, silakan. Dr. Rian menyalakan proyektor. Layar putih itu kini menampilkan sebuah dokumen digital yang dipindai. Itu adalah surat hasil laboratorium yang dibawa Ibu Windy minggu lalu. Dr. Rian menunjuk angka-angka di layar dengan pena laser. Ini adalah hasil tes yang ditunjukkan Ibu Windy pada pesta ulang tahun Lucky. Kami telah melakukan audit terhadap laboratorium yang mengeluarkan surat ini. Dan kami menemukan fakta menarik. Layar berganti menampilkan rekaman CCTV yang buram namun cukup jelas. Terlihat seseorang yang sangat mirip dengan asisten pribadi Ibu Windy, sedang menyerahkan amplop tebal kepada seorang petugas lab di area parkir. Ibu Windy tersentak kaget. Wajahnya mulai memucat. Matanya liar menatap layar itu. Dr. Rian melanjutkan dengan suara tenang namun mematikan. Ada transaksi mencurigakan dan permintaan khusus untuk memalsukan sampel darah Lucky dengan sampel darah orang lain yang acak. Dengan kata lain, hasil tes yang menyatakan Lucky bukan anak Dava adalah palsu dan cacat hukum. Bohong. Teriak Ibu Windy, ia berdiri dan menggebrak meja. Itu rekayasa. Kalian bersekongkol menjatuhkanku. Mana buktinya kalau anak itu benar anak Dava? Sampel di rumah sakit sudah hilang. Aku tahu itu. Ibu Windy keceplosan, lalu buru-buru menutup mulutnya. Dava menangkap slip lidah itu dengan cepat. Matanya menyipit tajam. Oh, jadi ibu tahu sampel di rumah sakit hilang? Atau ibu yang menghilangkannya? Tanya Dava dengan nada menekan. Dr. Rian tersenyum tipis. Benar, sampel darah tali pusar Lucky di arsip rumah sakit memang ditemukan rusak karena kecelakaan penyimpanan baru-baru ini. Namun, Ibu Windy melupakan satu hal. Tuan Broto, semasa hidupnya, secara diam-diam menyimpan sampel biologis setiap cucu yang lahir di bank data genetik luar negeri yang tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali tim hukum firma kami. Beliau melakukan itu sebagai asuransi masa depan. Ditambah lagi, Pak Dava sendiri minggu lalu telah mengirimkan sampel baru ke laboratorium independen yang memiliki integritas tinggi. Layar proyektor berganti lagi. Kali ini menampilkan dua dokumen hasil tes DNA yang berbeda, satu dari bank data luar negeri Tuan Broto, dan satu lagi dari tes mandiri yang dilakukan Dava. Kedua dokumen itu ditampilkan berdampingan. Dr. Rian membacakan hasilnya dengan lantang. Berdasarkan sampel biologis yang diautentikasi dari bank data Tuan Broto, dan dikonfirmasi ulang dengan sampel terbaru dari Pak Dava, hasilnya adalah sebagai berikut. Probabilitas keayahan Dava Adhitama terhadap Lucky Pratama adalah 99,9998%. Ruangan itu hening seketika. Angka 99,99998% terpampang besar di layar, seolah menjadi hakim yang mengetuk palu kebenaran. Karina menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya tumpah ruah, namun kali ini adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadanya selama seminggu ini terangkat seketika. Dava memeluk istrinya erat, mencium puncak kepala Karina berkali-kali. Ia kemudian beralih memeluk Lucky yang duduk diam, mengamati gambar-gambar di layar. Dr. Rian melanjutkan, Lucky adalah anak kandung biologis Dava. Tidak ada keraguan sedikit pun. Secara medis, hukum, dan agama, Lucky adalah pewaris sah garis keturunan keluarga ini. Tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan kepada Ibu Karina adalah fitnah yang tidak berdasar dan terbantahkan sepenuhnya oleh sains. Dava menatap Ibu Windy dengan tatapan kemenangan yang getir. Lihat, Bu, darah tidak pernah berdusta. Ibu bisa menyuap orang, ibu bisa membuang arsip rumah sakit, tapi ibu tidak bisa mengubah fakta bahwa Lucky adalah cucu kandung ibu.
Kenapa ibu tega sekali? Apa salah Lucky pada ibu sampai ibu ingin membuangnya? Ibu Windy terduduk lemas di kursinya. Rencananya hancur berantakan. Ia tidak menyangka Tuan Broto masih bisa melawannya dari balik kubur dengan wasiat rahasia itu. Wajahnya yang tadi angkuh kini terlihat bingung dan panik, mencari-cari alasan untuk membela diri. Tapi, mungkin alatnya salah. Atau mungkin Dava juga bukan anakku. Racau Ibu Windy asal bicara karena panik, mencoba mengalihkan isu. Mendengar ucapan itu, pengacara setia tiba-tiba mengangkat tangannya, meminta interupsi. Wajahnya berubah menjadi sangat serius, jauh lebih serius daripada sebelumnya. Ia mematikan proyektor sejenak, membuat ruangan menjadi sedikit redup. Ia menatap Ibu Windy dengan tatapan yang tajam dan menusuk. Menarik sekali Ibu Windy mengatakan hal itu, ucap pengacara setia pelan namun penuh arti. Karena sebenarnya, tugas kami hari ini belum selesai. Protokol kejujuran tidak hanya mensyaratkan tes validasi untuk pewaris termuda, Lucky, tetapi juga validasi genetik vertikal ke atas untuk memastikan alur warisan yang murni sesuai keinginan Tuan Broto. Maksud Bapak apa? Tanya Dava bingung. Masalahnya sudah selesai kan? Lucky terbukti anakku. Pengacara setia menggeleng pelan. Belum, Pak Dava. Karena Ibu Windy bersikeras meributkan soal kemurnian darah dan asal-usul, maka kami juga diwajibkan oleh protokol untuk melakukan tes DNA pembanding antara Pak Dava dengan orang tua Pak Dava. Kami sudah mengambil sampel DNA Ibu Windy dari gelas yang Ibu gunakan saat pertemuan terakhir di kantor kami, dan mencocokkannya dengan DNA Pak Dava. Ibu Windy yang tadinya panik, kini membeku total. Wajahnya berubah seputih kertas. Matanya terbelalak horor menatap pengacara setia. Jangan hentikan, bisiknya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Dava merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Ia melihat ketakutan yang nyata di mata ibunya, ketakutan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Ada rahasia besar lain yang tersimpan di balik map biru, yang masih dipegang erat oleh pengacara setia. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah hidup Dava jauh lebih drastis daripada sekadar pengusiran dari rumah. Dr. Rian, tolong nyalakan kembali layarnya dan tampilkan hasil tes terakhir. Perintah pengacara setia tanpa mempedulikan permohonan lirih Ibu Windy. Sudah saatnya semua kebenaran terungkap tuntas di ruangan ini. Layar proyektor kembali menyala, menampilkan grafik DNA baru yang lebih rumit. Dava menatap layar itu, mencoba membaca kesimpulannya, tanpa menyadari bahwa detik-detik berikutnya akan menghancurkan seluruh fondasi identitas yang ia yakini selama 30 tahun hidupnya. Cahaya putih dari layar proyektor yang menembus keremangan ruang tamu utama itu, seakan menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi nasib keluarga Dava yang sedang dipertaruhkan. Grafik dan angka-angka statistik yang ditampilkan oleh Dr. Rian masih terpampang jelas, menegaskan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Lucky adalah darah daging Dava. Namun, atmosfer di ruangan itu bukannya mencair, melainkan semakin memadat dan mencekam seiring dengan ucapan pengacara setia tentang validasi genetik vertikal. Dava masih memeluk Lucky dengan protektif, sementara tangan kirinya menggenggam tangan Karina yang terasa dingin dan berkeringat. Kemenangan kecil yang baru saja mereka raih atas status Lucky terasa belum lengkap, karena adanya bayang-bayang rahasia besar yang siap menimpa mereka. Ibu Windy, yang tadinya masih sempat berteriak menyangkal, kini terlihat seperti patung lilin yang hampir meleleh. Wajahnya pucat pasi, matanya liar bergerak ke sana kemari mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan yang sedang digelar di hadapannya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, merusak riasan tebal yang selama ini menjadi topeng kewibawaannya. Ia tahu betul apa yang akan ditampilkan selanjutnya. Sebuah rahasia kelam yang telah ia kubur rapat-rapat selama puluhan tahun, sebuah kebohongan yang menjadi fondasi dari seluruh kuasa dan harta yang ia nikmati saat ini. Dr. Rian, dengan gerakan tenang yang sangat kontras dengan ketegangan di ruangan itu, menekan tombol pada laptopnya untuk mengganti slide presentasi. Grafik baru muncul di layar. Kali ini, grafik tersebut membandingkan profil DNA antara dua subjek, Dava Adhitama dan Windy Hartati. Garis-garis berwarna pada grafik tersebut terlihat sangat berbeda, tidak menunjukkan pola keselarasan yang seharusnya ada antara seorang ibu dan anak kandungnya. Di bagian bawah grafik, tertulis sebuah kesimpulan dengan huruf kapital berwarna merah yang sangat mencolok, non-maternal match, tidak ada kecocokan ibu. Mohon perhatikan baik-baik, suara Dr. Rian memecah kesunyian, terdengar bergema di langit-langit ruangan yang tinggi. Grafik ini menunjukkan analisis mitokondria yang diturunkan langsung dari ibu ke anak. Jika Ibu Windy adalah ibu kandung Pak Dava, maka pola ini harus identik 100%. Namun, fakta ilmiah di layar ini menunjukkan sebaliknya. Tingkat kecocokan genetik antara Ibu Windy dan Pak Dava adalah 0% dalam konteks hubungan ibu dan anak. Dava terhenyak, punggungnya menegang kaku.
Ia menatap layar itu dengan mulut sedikit terbuka, otaknya bekerja keras memproses informasi yang seolah tidak masuk akal. Ia menoleh perlahan ke arah Ibu Windy, wanita yang telah membesarkannya, wanita yang ia panggil, Ibu, sejak ia pertama kali bisa bicara, wanita yang meski galak dan otoriter, tetap ia hormati sebagai orang yang melahirkannya. Apa maksudnya ini? Tanya Dava dengan suara serak, nyaris berbisik. Bagaimana mungkin tidak ada kecocokan? Ibu. Ibu yang melahirkanku. Kan? Ibu yang menyusuiku. Kan? Ibu Windy tidak menjawab. Bibirnya gemetar hebat, namun tidak ada suara yang keluar. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani membalas tatapan mata Dava yang penuh dengan kebingungan dan luka. Pengacara setia melangkah maju, mengambil alih penjelasan. Ia membuka map biru yang sejak tadi ia pegang, mengeluarkan sebuah dokumen tua yang kertasnya sudah mulai menguning dimakan usia. Itu adalah salinan akta kelahiran, namun terlihat berbeda dengan akta yang selama ini disimpan Dava di brankas pribadinya. Pak Dava, ucap pengacara setia lembut namun tegas. Ini adalah kenyataan pahit yang harus Bapak terima. Ibu Windy bukanlah ibu kandung Bapak. Beliau tidak pernah melahirkan Bapak. Akta kelahiran yang Bapak pegang selama ini adalah hasil manipulasi data yang dilakukan 30 tahun lalu. Dokumen asli yang saya pegang ini menunjukkan fakta yang sebenarnya. Dava merasakan dunianya berputar. Seluruh identitas dirinya seolah runtuh dalam sekejap. Jika Windy bukan ibunya, lalu siapa? Pertanyaan itu bergaung keras di kepalanya. Rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, meski orang itu sering menyakitinya, jauh lebih perih daripada saat ia diusir dari rumah. Karina yang melihat suaminya terguncang hebat, segera merangkul lengan Dava lebih erat, mengusap punggungnya, berusaha memberikan kekuatan agar Dava tidak ambruk. Siapa ibuku? Tanya Dava. Kali ini dengan nada yang lebih tinggi, menuntut jawaban. Matanya beralih dari pengacara setia ke Ibu Windy. Jawab aku. Siapa ibuku sebenarnya? Kenapa ibu membohongiku seumur hidupku? Kenapa ibu berpura-pura menjadi ibuku hanya untuk menyiksaku seperti ini? Ibu Windy akhirnya mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi rasa bersalah di sana, yang tersisa hanyalah keputusasaan yang bercampur dengan kemarahan. Ia tertawa sumbang, tawa yang terdengar mengerikan. Kau pikir aku mau menjadi ibumu? Kau pikir aku menikmati mengurus bayi cengeng sepertimu dulu? Aku melakukan itu semua karena aku harus. Karena ayahmu yang bodoh itu memaksaku. Dava terperanjat mendengar pengakuan itu. Jadi selama ini, kasih sayang yang ia rasakan, meski sedikit, hanyalah kepura-puraan? Jadi selama ini, dinginnya sikap ibunya bukanlah karena karakter yang tegas, melainkan karena memang tidak ada ikatan darah dan cinta di antara mereka? Pengacara setia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Ibu Windy diam. Cukup, Bu Windy. Biar saya yang jelaskan kronologisnya sesuai dengan catatan harian dan dokumen hukum yang ditinggalkan mendiang Tuan Broto. Pak Dava berhak mendengar cerita yang sebenarnya, cerita tentang ibu kandungnya yang mulia, bukan versi manipulatif yang Anda buat. Pengacara setia kemudian menatap Dava dengan pandangan penuh empati. Pak Dava, ibu kandung Bapak adalah seorang wanita bernama Larasati. Beliau adalah istri pertama dan satu-satunya cinta sejati Tuan Broto. Beliau adalah wanita yang sangat lembut, persis seperti karakter Bu Karina istri Bapak. Namun takdir berkata lain. Ibu Larasati memiliki kondisi kesehatan yang lemah. Saat mengandung Bapak, dokter sudah memperingatkan risikonya. Tapi demi memberikan keturunan bagi Tuan Broto, Ibu Larasati berjuang mempertahankan kandungannya. Mata Dava mulai berkaca-kaca. Nama Larasati terasa asing di telinganya. Namun anehnya, ada rasa hangat yang menjalar di dadanya saat nama itu disebut. Ia membayangkan wajah wanita yang rela bertaruh nyawa demi kehadirannya di dunia. Lalu, di mana dia sekarang? Tanya Dava lirih. Beliau meninggal dunia saat melahirkan Bapak. Jawab pengacara setia dengan nada duka. Beliau menghembuskan napas terakhir tepat setelah mendengar tangisan pertama Bapak. Tuan Broto sangat terpukul. Beliau kehilangan belahan jiwanya di hari yang sama beliau mendapatkan putranya. Ruangan itu hening. Hanya terdengar isak tangis tertahan dari Karina yang ikut merasakan kesedihan mendalam dari kisah itu. Lucky, meski tidak sepenuhnya mengerti, ikut memeluk ayahnya erat, seolah ingin menghibur. Dava menunduk, air mata jatuh membasahi celananya. Jadi, ia adalah anak piatu sejak lahir. Selama ini ia merindukan kasih sayang seorang ibu, dan ternyata ibunya sudah berkorban nyawa untuknya. Lalu wanita ini, Dava menunjuk Ibu Windy tanpa menoleh. Siapa dia? Kenapa dia ada di sini dan mengaku sebagai ibuku? Pertanyaan itu menjadi kunci pembuka kotak Pandora berikutnya.
Ibu Windy kembali terlihat gelisah. Ia tahu, begitu status aslinya terbongkar, maka tamatlah riwayatnya di rumah ini. Bukan hanya soal moral, tapi soal legalitas hukum warisan yang selama ini ia agung-agungkan. Dava perlahan mengangkat wajahnya, menatap Windy dengan pandangan yang benar-benar baru. Bukan lagi pandangan seorang anak pada ibunya, melainkan pandangan seorang pria pada orang asing yang telah mencuri hidupnya. Pengacara setia membalik halaman dokumen di tangannya, bersiap membacakan babak selanjutnya dari drama keluarga yang menyedihkan ini. Kebenaran tentang siapa sebenarnya Windy Hartati dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam keluarga Broto adalah kisah tentang ambisi, kelicikan, dan kesempatan dalam kesempitan yang dimanfaatkan dengan sangat kejam. Dan pengungkapan ini akan menjadi pukulan telak yang menghancurkan pertahanan terakhir Ibu Windy. Pengacara setia mengambil napas panjang sebelum memulai penjelasannya. Ia tahu bahwa kata-kata yang akan ia ucapkan selanjutnya akan mengubah persepsi Dava terhadap masa lalunya selamanya. Ia berjalan perlahan mendekati meja tempat Ibu Windy duduk, meletakkan salinan dokumen kepegawaian lama di hadapan wanita itu. 32 tahun yang lalu, mulai pengacara setia dengan suara naratif yang kuat, Windy Hartati bukanlah nyonya besar di rumah ini. Dia adalah seorang kepala perawat di rumah sakit tempat Ibu Larasati dirawat. Dia adalah orang yang ditugaskan khusus untuk merawat bayi Dava yang baru lahir dan prematur, serta mendampingi Tuan Broto yang sedang berduka hebat. Dava mendengarkan dengan seksama, setiap kata terasa seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Jadi, Windy adalah perawatnya. Itu menjelaskan mengapa tidak ada kemiripan fisik sedikitpun antara dirinya dan Windy. Dava memiliki mata dan struktur wajah ayahnya, namun sifat lembutnya mungkin warisan dari Larasati, ibunya yang sebenarnya. Saat itu, Tuan Broto berada dalam kondisi mental yang sangat rapuh. Lanjut setia. Beliau butuh sosok ibu untuk bayi Dava. Windy melihat peluang ini. Dengan memanfaatkan kedukaannya, Windy mendekati Tuan Broto, menawarkan diri bukan hanya sebagai pengasuh, tapi sebagai figur ibu pengganti. Tuan Broto, demi kebaikan bapak yang masih bayi, akhirnya menikahi Windy secara siri awalnya, lalu diresmikan secara negara setahun kemudian. Tapi itu belum bagian terburuknya, sambung Dr. Rian, ikut menimpali. Yang membuat ini menjadi kejahatan adalah apa yang dilakukan Windy setelah menikah. Dia memalsukan akta kelahiran baru. Dia menyuap petugas catatan sipil saat itu untuk menghapus nama Larasati dan menggantinya dengan nama Windy Hartati sebagai ibu kandung. Tujuannya satu, agar statusnya di mata hukum menjadi mutlak dan dia bisa mengklaim hak asuh penuh serta hak waris jika Tuan Broto meninggal. Dava menatap Windy dengan rasa jijik yang mulai tumbuh. Jadi, semua ini demi harta? Ibu memalsukan identitasku, menghapus jejak ibu kandungku yang sudah meninggal, hanya supaya ibu bisa menguasai kekayaan ayah? Ibu Windy tiba-tiba berdiri, membanting tas tangannya ke meja. Ya, memangnya kenapa? Teriaknya histeris, topengnya hancur sepenuhnya. Kau pikir mudah mengurus anak orang lain? Kau pikir mudah hidup di bawah bayang-bayang Larasati yang selalu dipuja-puja ayahmu meski sudah jadi mayat? Ayahmu tidak pernah mencintaiku, Dava. Dia hanya menganggapku pengasuh yang kebetulan tidur di kamarnya. Ibu Windy melangkah mendekati Dava, matanya nyalang penuh kemarahan. Aku butuh jaminan masa depan. Aku sudah mengorbankan masa mudaku untuk mengurusmu, mengganti popokmu, menyuapimu, sementara ayahmu sibuk dengan bisnisnya. Aku berhak atas semua harta ini sebagai kompensasi. Dan kau hanyalah alat bagiku. Selama kau patuh, selama kau menjadi anak manis yang bisa kukendalikan, aku membiarkanmu hidup enak. Tapi saat kau mulai membangkang, saat kau membawa perempuan kampung ini dan melahirkan cucu sialan itu, kau menjadi ancaman. Karina tersentak mendengar sebutan kasar itu pada anaknya. Ia mendekap Lucky lebih erat. Dava berdiri, menatap Windy dengan tatapan dingin yang menusuk. Ancaman? Tanya Dava. Kenapa anakku menjadi ancaman bagimu? Pengacara setia menjawab pertanyaan itu. Karena wasiat Tuan Broto sangat spesifik, Pak Dava. Tuan Broto sebenarnya sudah mulai curiga pada gelagat Windy di tahun-tahun terakhir hidupnya. Beliau menyadari bahwa Windy semakin obsesif dengan harta. Karena itu, Tuan Broto membuat wasiat rahasia yang kita sebut protokol kejujuran tadi. Dalam wasiat itu tertulis, jika putraku Dava memiliki keturunan sedarah, cucu kandung, maka seluruh aset utama perusahaan, tanah, dan rumah induk akan otomatis jatuh ke tangan cucu tersebut saat ia lahir, dengan Dava sebagai wali. Istri kedua, Windy, hanya akan mendapatkan tunjangan bulanan yang wajar. Dava terperangah. Ia baru mengerti sekarang. Kelahiran Lucky adalah lonceng kematian bagi kekuasaan Windy. Selama Dava belum punya anak, atau jika Lucky dianggap bukan anak Dava,
maka Windy masih bisa memegang kendali sebagai ibu dari pewaris tunggal, Dava. Tapi begitu Lucky terbukti sebagai cucu kandung Broto, maka harta itu melompat melewati Windy dan jatuh langsung ke Lucky. Itulah sebabnya ibu Windy mati-matian memfitnah Lucky sebagai anak haram, jelas pengacara setia. Jika Lucky dinyatakan bukan anak Dava, maka Lucky tidak berhak atas warisan. Dan harta itu tetap aman di cengkeraman Windy. Dia tidak membenci Lucky karena Lucky nakal, atau karena Karina miskin. Dia membenci Lucky karena darah yang mengalir di tubuh Lucky adalah kunci yang mengunci brankas hartanya selamanya. Dava menggelengkan kepala, tidak habis pikir dengan kekejaman wanita di hadapannya. Jadi, ibu rela menghancurkan hidupku, mengusirku, memfitnah istriku, dan membuang cucuku, hanya karena ibu takut kehilangan uang? Ibu benar-benar monster. Ibu Windy tertawa sinis, air matanya mengalir tapi bukan karena sedih. Monster? Kau sebut aku monster? Aku yang membesarkanmu. Tanpa aku, kau mungkin sudah mati menyusul ibumu yang lemah itu. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Tidak, Bu, potong Dava tegas. Ayahkulah yang membiayai semuanya. Pengasuh-pengasuh lainlah yang merawatku saat ibu sibuk belanja dan arisan. Ibu hanya ada saat ada pesta, atau saat pengambilan rapor untuk pencitraan. Aku ingat sekarang. Aku ingat betapa dinginnya tangan ibu saat memelukku di depan kamera, dan betapa cepatnya ibu melepaskanku saat orang lain tidak melihat. Aku selalu berpikir aku yang salah, aku yang kurang baik. Ternyata, memang tidak pernah ada cinta di sana. Dava melangkah mundur, kembali ke sisi Karina dan Lucky. Ia merasa lelah, sangat lelah, tapi juga sangat lega. Beban untuk menjadi anak berbakti pada Windy kini hilang tak berbekas. Ia tidak berhutang apapun pada wanita ini. Ikatan darah yang selama ini diklaim Windy ternyata palsu, dan ikatan emosional yang seharusnya ada ternyata hanya manipulasi. Pengacara setia menutup map biru itu dengan suara, "Buk," yang tegas. Berdasarkan fakta-fakta ini, pemalsuan identitas, upaya penggelapan warisan dengan memalsukan tes DNA, dan pelanggaran klausul pernikahan, maka posisi Ibu Windy sebagai wali amanat dinyatakan gugur demi hukum saat ini juga. Wajah Ibu Windy berubah horor. Gugur? Apa maksudmu gugur? Kau tidak bisa mengusirku. Ini rumahku. Aku nyonya di sini. Bukan, Bu, sela Dr. Rian. Ini rumah Tuan Broto. Dan sekarang, rumah ini milik Lucky, dengan Pak Dava sebagai walinya. Anda hanyalah tamu yang sudah terlalu lama menumpang dan berbuat onar. Windy menatap sekeliling ruangan dengan panik. Ia melihat tatapan Dava yang sudah tertutup rapat, tatapan Karina yang penuh iba namun tegas, dan tatapan polos Lucky yang tidak mengerti mengapa neneknya terlihat seperti orang gila. Ia sadar, ia telah kalah. Senjata makan tuan. Tes DNA yang ia gunakan untuk menyerang Karina, justru berbalik menjadi pedang yang memenggal leher kekuasaannya sendiri. Ia telah menggali lubang kuburnya sendiri dengan keserakahannya. Dava menatap pengacara setia. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Pak Setia? Pengacara setia merapikan jasnya, lalu menunjuk ke arah pintu depan. Saya sudah menghubungi pihak berwajib, Pak Dava. Pemalsuan akta kelahiran dan penyuapan laboratorium adalah tindak pidana murni. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini untuk menjemput Ibu Windy. Mendengar kata polisi, kaki Ibu Windy lemas. Ia ambruk ke lantai, menangis meraung-raung, bukan lagi dengan kemarahan, tapi dengan ketakutan yang nyata. Ia memohon-mohon pada Dava, mencoba meraih kaki Dava. Dava, anakku, tolong ibu. Jangan biarkan mereka membawaku. Ibu minta maaf. Dava, ingat siapa yang merawatmu. Dava menatap wanita yang bersimpuh di kakinya itu. Hatinya nyeri, bagaimanapun juga ada kenangan puluhan tahun di sana. Tapi ia juga melihat luka di wajah Karina, trauma di mata Lucky, dan bayangan ibu kandungnya, Larasati, yang namanya dihapus oleh wanita ini. Dava menarik kakinya perlahan, menjauh dari jangkauan Windy. Maafkan aku, Bu Windy, ucap Dava dingin, memanggilnya dengan nama aslinya, bukan lagi dengan sebutan Ibu. Aku sudah memaafkanmu sebagai manusia. Tapi hukum harus tetap berjalan. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu pada ayah, pada ibuku Larasati, dan pada keluargaku. Sirine mobil polisi terdengar sayup-sayup dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat, menjadi penanda berakhirnya era kekuasaan Windy Hartati dan awal dari keadilan bagi Dava dan keluarganya. Di ruang tengah yang megah itu, kebenaran akhirnya berdiri tegak, membersihkan segala debu kebohongan yang selama ini menutupi sejarah keluarga Broto. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di halaman depan, memecah keheningan pagi di kawasan elit tersebut.
Bunyi yang memekakan telinga itu seolah menjadi lonceng penutup bagi sandiwara panjang yang telah dimainkan oleh Windy Hartati selama lebih dari 30 tahun. Di dalam ruang tamu utama yang megah, drama keluarga itu mencapai klimaksnya yang tragis. Dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh seorang penyidik berpakaian preman, melangkah masuk dengan tegap setelah dipersilakan oleh pengacara Setia. Sepatu Lars mereka berbunyi tegas di atas lantai marmer, menciptakan irama ketakutan bagi Windy yang masih bersimpuh di lantai. Wajah Windy yang tadinya penuh dengan kepanikan kini berubah menjadi topeng keputusasaan yang mengerikan. Saat melihat borgol perak mengkilap di pinggang salah satu petugas, insting bertahan hidupnya mengambil alih akal sehatnya. Ia bangkit dengan sempoyongan, mencoba mundur menjauhi petugas, menabrak meja hias hingga vas bunga kristal mahal jatuh dan pecah berkeping-keping. Pecahan kristal itu berserakan di lantai, sama seperti hancurnya reputasi dan kehidupan yang telah ia bangun dengan kebohongan. Jangan sentuh aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku nyonya rumah ini. Jerit Windy histeris saat petugas mencoba mendekatinya. Ia menunjuk ke arah pengacara Setia dan Dava dengan jari gemetar. Mereka bersekongkol. Mereka memalsukan bukti untuk menyingkirkanku. Tangkap mereka, bukan aku. Aku korban di sini. Penyidik itu tidak bergeming. Dengan tenang, ia membacakan hak-hak tersangka sambil memegang surat perintah penangkapan. Saudari Windy Hartati, Anda kami tahan atas dugaan pemalsuan dokumen negara berupa akta kelahiran, penipuan, penggelapan aset, serta pelanggaran UU ITE terkait pencemaran nama baik. Anda berhak untuk diam, dan segala perkataan Anda dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Saat petugas memegang lengan Windy untuk memasangkan borgol, wanita itu meronta hebat. Ia mencakar lengan petugas, berteriak-teriak memanggil nama-nama pejabat tinggi yang ia kenal di klub sosialitanya, mengancam akan memecat para polisi itu. Namun, semua ancamannya kosong belaka. Kekuasaannya hanyalah ilusi yang ditopang oleh harta Tuan Broto, dan kini penopang itu telah runtuh. Dava menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang terasa kebas. Tidak ada rasa senang melihat wanita yang membesarkannya diperlakukan seperti kriminal, namun ia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi mutlak dari kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Di tengah pergulatan itu, Windy menatap Dava untuk terakhir kalinya sebelum digiring keluar. Tatapan itu bukan tatapan memohon lagi, melainkan tatapan penuh racun kebencian. Kau puas, Dava? Kau puas melihat ibumu diseret seperti binatang? Teriak Windy dengan suara parau. Ingat kata-kataku. Tanpa aku, kau tidak akan menjadi apa-apa. Kau hanya anak piatu yang menyedihkan. Dava membalas tatapan itu dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak lagi melihat sosok ibu yang ia takuti dan hormati. Ia hanya melihat seorang wanita asing yang tersesat dalam keserakahannya sendiri. Ibu benar, aku memang anak piatu, jawab Dava pelan namun terdengar jelas di tengah teriakan Windy. Tapi aku tidak menyedihkan. Aku punya istri yang setia, anak yang kusayangi, dan ayah yang telah melindungiku bahkan setelah kematiannya. Justru ibulah yang menyedihkan, Bu Windy. Ibu punya segalanya, tapi ibu tidak punya hati. Dan sekarang, ibu tidak punya siapa-siapa. Kata-kata Dava menohok Windy tepat di ulu hati. Petugas akhirnya berhasil menggiring Windy keluar dari pintu utama. Di halaman, para tetangga kompleks yang penasaran sudah berkumpul di balik pagar. Mereka berbisik-bisik, merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Windy Hartati, sosialita yang dikenal angkuh dan selalu memamerkan kekayaannya, kini diseret masuk ke dalam mobil polisi dengan tangan terborgol dan rambut acak-acakan. Rasa malu yang ia terima jauh lebih menyakitkan daripada hukuman penjara manapun. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, menghindari sorot kamera tetangga yang dulu sering ia rendahkan. Setelah mobil polisi berlalu membawa Windy, suasana di dalam rumah besar itu perlahan menjadi tenang. Keheningan yang tertinggal terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam dan dingin seperti saat Windy berkuasa, melainkan keheningan yang kosong namun melegakan, seperti udara bersih setelah badai besar berlalu. Pengacara Setia menghembuskan napas panjang, merapikan berkas-berkas di mejanya. Ia menatap Dava dengan senyum bangga. Sudah selesai, Pak Dava. Bagian tersulit sudah terlewati, ucap pengacara Setia. Karina, yang sedari tadi mendekap Lucky agar tidak melihat adegan penangkapan itu terlalu jelas, kini mendekati suaminya. Ia mengusap lengan Dava lembut. Mas, kamu baik-baik saja? Dava menoleh, menatap mata istrinya yang teduh. Ia mengangguk pelan, meski ada air mata yang menggenang di sudut matanya. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Foto-foto besar Windy yang terpajang di dinding, lukisan diri Windy yang mendominasi ruang tengah, semua itu kini terasa asing.
Dava menyadari betapa selama ini ia hidup dalam sebuah panggung sandiwara. Ia teringat masa kecilnya, bagaimana Windy selalu membelikannya mainan mahal tapi jarang memeluknya. Bagaimana Windy selalu menuntutnya menjadi juara kelas bukan untuk kebanggaan Dava, tapi agar Windy bisa pamer di arisan. Semua, kasih sayang, itu ternyata memiliki label harga. Motif jahat Windy kini tergambar jelas dalam benak Dava. Wanita itu tidak pernah menginginkan anak. Ia hanya menginginkan aset, bernama anak untuk mengamankan posisinya sebagai istri sah Tuan Broto. Dan ketika Dava tumbuh dewasa dan memiliki Lucky, seorang pewaris darah murni, Windy merasa terancam. Ia takut Dava dan Lucky akan menyadari hak mereka yang sebenarnya. Itulah sebabnya Windy berusaha sekuat tenaga memisahkan Dava dari Karina, dan berusaha membuang Lucky. Ketakutan akan kemiskinan dan kehilangan status sosial telah mengubah Windy menjadi monster yang tega memakan anaknya sendiri. Dava berjalan menuju jendela, menatap ke arah gerbang tempat mobil polisi tadi menghilang. Ia bergumam lirih, seolah berbicara pada angin, "Terima kasih, Ayah. Terima kasih sudah menjaga kami lewat wasiatmu. Maafkan Dava baru tahu kebenarannya sekarang." Dava berjanji akan menjaga Lucky, cucu kandung ayah, sebaik mungkin. Dava tidak akan membiarkan keserakahan merusak keluarga ini lagi. Pengacara setia mendekat, menyerahkan sebuah kunci emas kuno kepada Dava. Ini adalah kunci ruang kerja pribadi Tuan Broto yang selama ini dikunci rapat oleh Windy dan dilarang dimasuki siapapun. Saya rasa, sekarang saatnya Bapak masuk ke sana. Di sana ada banyak kenangan tentang Ibu Larasati yang diselamatkan oleh Tuan Broto sebelum Windy bisa membuangnya. Dava menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Ini adalah awal dari perjalanan barunya. Perjalanan untuk mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, mengenal ibu kandungnya, dan membangun kembali puing-puing keluarga yang sempat dihancurkan oleh kebohongan. Karma telah tunai dibayar. Windy mendapatkan sel penjaranya, dan Dava mendapatkan kembali kebebasannya. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa penangkapan Windy Hartati. Musim hujan telah berganti menjadi musim kemarau yang cerah, seolah alam turut merayakan perubahan nasib keluarga Dava. Rumah besar peninggalan Tuan Broto kini tidak lagi terasa suram dan kaku. Perubahan besar telah terjadi, bukan hanya pada struktur kepemilikan, tetapi juga pada jiwa rumah tersebut. Foto-foto besar Windy yang narsis telah diturunkan dan diganti dengan lukisan pemandangan yang menenangkan serta kaligrafi indah pilihan Karina. Tirai-tirai tebal yang dulu menghalangi cahaya matahari telah diganti dengan tirai yang lebih terang dan ringan, membiarkan sinar matahari pagi leluasa masuk menghangatkan setiap sudut ruangan. Pagi itu, aroma masakan lezat menguar dari dapur, bukan masakan koki sewaan, melainkan masakan Karina sendiri. Ia bersikeras ingin memasak untuk keluarganya, menjadikan dapur sebagai jantung rumah yang sesungguhnya. Dava duduk di meja makan, membaca koran pagi sambil menyeruput kopi hangat. Headline kecil di halaman hukum koran itu memuat berita tentang vonis pengadilan Windy Hartati. Hakim telah menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara atas dakwaan berlapis, ditambah kewajiban mengembalikan aset-aset perusahaan yang sempat ia gelapkan. Tidak ada keringanan hukuman, karena Windy tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun selama persidangan. Keadilan telah ditegakkan dengan sempurna. Lucky berlari menuruni tangga dengan seragam sekolahnya yang rapi, tas ransel tersandang di punggungnya. "Ayah, lihat, nilaiku 100 lagi," seru Lucky sambil memamerkan kertas ulangan matematikanya. Dava tersenyum lebar, merentangkan tangan menyambut pelukan putranya. "Wah, hebat sekali jagoan ayah. Persis seperti kakek Broto, pintar berhitung," puji Dava sambil mengacak rambut Lucky. Ia kemudian mendudukkan Lucky di kursi makan. "Ingat pesan ayah, Lucky boleh pintar, tapi tidak boleh sombong ya. Kepintaran itu dipakai untuk membantu orang lain, bukan untuk merendahkan orang." "Iya, yah." Lucky ingat, jawab bocah itu patuh sambil menyendok nasi goreng buatan ibunya. Setelah mengantar Lucky ke sekolah, Dava dan Karina memutuskan untuk mengunjungi tempat yang selama ini menjadi misteri bagi Dava, makam Larasati, ibu kandungnya. Berdasarkan petunjuk dari catatan di ruang kerja ayahnya, makam itu terletak di sebuah pemakaman pribadi yang asri di pinggir kota, terpisah dari makam keluarga besar yang dikuasai Windy dulu. Dava menyetir sendiri mobilnya, dengan Karina duduk setia di sampingnya. Sepanjang perjalanan, tangan mereka saling menggenggam, menyalurkan kekuatan satu sama lain. Sesampainya di pemakaman, Dava menemukan sebuah nisan marmer putih yang sederhana namun terawat. Rupanya, pengacara setia diam-diam selalu membayar orang untuk merawat makam ini atas amanat Tuan Broto. Di nisan itu tertulis, "Larasati, istri dan ibu tercinta. Cinta sejati yang tak pernah mati." Dava berlutut di samping pusara itu,
menyentuh nama ibunya dengan jari-jarinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa pulang. Ia tidak lagi merasa seperti anak yang tidak diinginkan. Ia adalah buah cinta dari seorang wanita yang rela mati demi kelahirannya. "Assalamualaikum, Ibu," bisik Dava dengan suara bergetar. Dava datang. "Maaf Dava terlambat." Dava bawa Karina, menantu ibu. "Dia wanita yang sangat baik, Bu. Ibu pasti akan menyukainya. Dan Dava punya anak, cucu ibu, namanya Lucky." Karina ikut berlutut, menaburkan bunga mawar segar di atas makam. Ia memanjatkan doa dengan khusyuk, mendoakan kedamaian bagi ibu mertua yang tidak pernah ia temui namun sangat ia hormati. Angin semilir bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja, seolah-olah Larasati sedang membelai wajah anak dan menantunya dari alam sana. Di momen itu, Dava merasakan beban masa lalunya terangkat sepenuhnya. Ia bukan lagi korban manipulasi Windy. Ia adalah Dava Adhitama Broto, kepala keluarga yang utuh dan merdeka. Sore harinya, mereka kembali ke rumah. Dava mengadakan syukuran kecil-kecilan, mengundang anak-anak yatim piatu untuk makan bersama di taman belakang, tempat yang dulu menjadi saksi bisu saat ia diusir. Kini, tempat itu dipenuhi tawa dan doa. Dava ingin membersihkan aura keserakahan Windy dengan berbagi rezeki. Ia sadar, harta warisan Tuan Broto bukanlah untuk dinikmati sendiri dengan foya-foya, melainkan amanah untuk menebar kebaikan. Saat matahari mulai terbenam, Dava berdiri di teras, memandang Lucky yang sedang bermain bola dengan anak-anak panti. Karina datang membawakan teh hangat, berdiri di sampingnya. "Kamu bahagia, Mas?" tanya Karina lembut. "Sangat," jawab Dava mantap. "Aku kehilangan ibu yang palsu, tapi aku menemukan ibu yang asli, menemukan jati diriku, dan yang terpenting, aku bisa melindungimu dan Lucky. Tuhan itu maha adil, sayang. Kesabaran kita dibayar lunas." Sementara itu, di sebuah sel penjara yang dingin dan lembab, kontras dengan kehangatan di rumah Dava, Windy Hartati duduk sendirian di sudut ruangan. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye yang kusam. Tidak ada lagi gaun sutra, tidak ada lagi perhiasan berlian, dan tidak ada lagi pelayan yang bisa ia bentak. Wajahnya yang dulu kencang karena perawatan mahal kini terlihat tua dan layu. Ia menatap jeruji besi dengan tatapan kosong. Di tangannya, ia memegang selembar koran bekas yang menjadi alas tidurnya. Di koran itu, terdapat foto kecil Dava yang sedang meresmikan yayasan amal atas nama Larasati. Windy meremas koran itu dengan tangan gemetar, tapi tidak ada tenaga lagi untuk marah. Ia hanya bisa meratapi nasibnya dalam kesunyian yang menyiksa. Ia teringat bagaimana dulu ia mengusir Dava di tengah hujan. Kini, ialah yang terbuang, bukan oleh hujan, tapi oleh tembok beton penjara yang memisahkan dirinya dari dunia. Karma telah datang menjemput, bukan sebagai tamu, tapi sebagai penghuni tetap dalam sisa hidupnya. Cerita berakhir dengan pemandangan Dava, Karina, dan Lucky yang berpelukan di bawah cahaya lampu taman yang hangat. Mereka adalah bukti nyata bahwa kejahatan mungkin bisa menang sesaat dengan tipu daya. Namun kebenaran dan ikatan darah yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk pulang dan bertahta. Darah tidak pernah berdusta, dan cinta tidak pernah salah alamat.